Ketemu lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet. Kali ini kita akan belajar membuat sarung tangan bayi yang mudah, simple, dan hemat benang seperti ini. Jangan lupa teman-teman subscribe channel kami, beri like, share, dan komen. Oke, kita mulai saja untuk menyimak alat dan bahannya. Ukurannya seperti ini untuk bayi 0 hingga 3 bulan. Posisikan benang pada tangan, kemudian kita buat slip knot. Buat 3 CH, lalu slip stitch di CH yang pertama. Selesai untuk ringnya. Buat 2 CH sebagai awalan round. Kita buat round 1, isi ring ini dengan 10 DC. 2 CH awal itu tidak kita hitung sebagai 1 DC ya teman-teman, hanya pengantar untuk membuat round. Ini akan membuat jejak slip stitchnya kurang berbekas. Kalau sudah 10 DC, kita lakukan slip stitch di atas DC yang pertama. Selesai untuk round satunya. Di round 2 awali juga dengan 2 CH, kemudian masing-masing lubang kita isi dengan 2 DC seperti ini. Pada pola tulis saya singkat menjadi V, yaitu 2 DC di dalam satu lubang sekaligus. Teruskan membuat 2 DC di dalam satu lubang ini sampai nanti berkeliling, sehingga jumlah stitch pada round 2 menjadi 20 stitch. Kembali kita slip stitch di atas DC yang pertama. Selesai untuk round 2-nya. Kita akan masuk ke round 3. Nah, ini sudah mulai melengkung. Awali tetap dengan 2 CH, kemudian kita buat 1 DC di lubang yang pertama, lalu di lubang sebelahnya kita buat 2 DC. Pada pola tulis saya buat IV, I untuk 1 DC di dalam satu lubang, V untuk 2 DC di dalam satu lubang. Teruskan membuat 1 DC, 2 DC, I, V sampai nanti round 3-nya selesai. Kalau round 3-nya sudah selesai, jumlah stitchnya akan menjadi 30 DC. Kita akan membuat round 4. 2 CH dulu, kemudian di tempat yang sama kita buat 1 DC. Di sebelahnya, di lubang sebelahnya kita buat 1 DC lagi. Di lubang sebelahnya lagi kita buat 2 DC dalam satu lubang. Pada pola tulis saya buat IIV atau 2 IV. Teman-teman ulangi lagi ya, buat 2 I, 2 kali 1 DC dan 2 DC di dalam satu lubang. Jadinya seperti ini. Terakhir kita akan buat V. Setelah itu slip stitch pada DC pertama. Selesai untuk round 4 dengan jumlah stitch 40 DC. Kita akan membuat round 5. 2 CH, kemudian isi masing-masing lubang stitch dengan 1 DC saja. Jadi pada round 5 ini tidak ada lagi penambahan hitungan, jadi tidak ada lagi membuat V. Hanya kita isi semuanya dengan 1 DC. Di akhir round slip stitch di atas DC yang pertama. Teman-teman silakan ulangi cara pada round 5 ini sampai nanti ke round 11. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah sampai di round 11 ini, kita akan ke round 12, yaitu tempat lubang-lubang untuk memasukkan tali serutnya.
Iya. Awali dengan 2 CH, kemudian di tempat yang sama kita buat 1 DC plus 1 CH, skip 1 lubang, kita ke lubang sebelahnya buat 1 DC, 1 CH, lewati 1 lubang, ke sebelahnya buat 1 DC. Lanjut lagi 1 CH, lewati 1 lubang, ke sebelahnya buat 1 DC. Nah, selalu seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman lanjutkan sampai round 12-nya selesai. Setelah chain 1 terakhir, kita slip stitch 2 kali ya. 1 kali di atas DC pertama dan 1 kali lagi di dalam lubang besar yang ini, karena kita akan memulai round 13 dari bagian sini. Oke, chain 1 dulu, kemudian di dalam lubang besar ini ya kita buat 1 SC, lalu di lubang besar sebelahnya, jadi DC nya kita lewatin, di lubang besar ini kita buat 5 DC. Kita membuat motif kipas di sini ya, 5 DC kita isi. Lanjut lagi di sebelahnya, di lubang besarnya juga kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Jadi yang di atas DC-nya itu tidak kita ganggu. Kita hanya mengerjakan pada bagian lubang-lubang yang besar ini. Silakan teman-teman teruskan berselang-seling membuat 5 DC, 1 SC, 5 DC, 1 SC sampai round 12 ini selesai. Slip stitch terakhir di atas SC yang pertama. Chain 1, lalu potong benang, lalu ganti warna benang untuk menghias bagian tepi atau round 13. Saya di sini menggunakan benang warna putih ya. Kita akan menghias bagian tepinya ini dengan menggunakan SC berkeliling. Saya terlebih dahulu membuat slip knot, kemudian membiarkan slip knotnya tetap pada hakpen. Karena saya ingin di atas SC pertama round 12 tadi saya langsung membuat 1 SC tanpa melakukan 1 CH dulu. Kalau teman-teman mau bikinnya kayak biasanya di posisi slip stitch langsung buat 1 CH dengan benang warna baru juga boleh, seperti itu ya, sah-sah saja. Oke, kita lanjutkan teman-teman mengisi setiap lubang stitch pada round 12 tadi dengan 1 SC sampai berkeliling. Nah, inilah round 13 itu. Jadi dikreasikan saja warna SC berkeliling ini sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Oke, jika round 13 nya sudah selesai, chain 1, benangnya potong dan rapikan ke bagian dalam sarung tangannya. Oke, jadinya seperti ini. Kita akan masuk ke tahap akhir, yaitu membuat talinya. Untuk membuat tali sepanjang 33 cm ini, saya menyisihkan benang untuk yang di bagian kiri. Ya, di bagian kiri ekornya ini sekitar 1,5 meter. Kemudian di posisi 1,5 meter inilah saya akan mulai membuat slip knot. Oke, buat slip knot. Kemudian nah, benang yang ada di bagian bawah ini yang di sebelah kanan tadi ya, naik lalu buat SC. Naik buat SC. Naik buat SC. Nah, seperti itu ya, naik buat SC. Jadi benang yang di bawah yang naik buat SC. Naik buat SC. Seperti itu terus teman-teman sampai 33 cm itu selesai. Baik, untuk mengakhiri talinya itu kita ambil 2 benang ini sekaligus ya, masukkan ke loop seperti biasa, kemudian potong dan tarik keluar benang tadi. Nah, setelah itu kita selipkan ke bagian dalam tali dengan menggunakan bantuan jarum sulap. Oke, tinggal kita pasang ya talinya.
Nah, ini dipasang berselang-seling, gunakan jarum tapestry untuk memudahkan. Nah, ini bisa diserut dan diikat. Demikianlah teman-teman tutorial untuk sarung tangan bayi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga nanti kita masih bisa ketemu di video-video merajut lainnya. Dan semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.